Pak Bos, cukup untuk hari ini. Itu suara ibu mertuaku. Bukan, lebih tepatnya, itu adalah suara seseorang yang ditiru oleh ibu mertuaku. Suara Dewi, wanita yang menghilang 40 tahun lalu. Dan sekarang, peran itu menjadi giliranku. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku terbangun untuk ke kamar kecil ketika mendengar suara aneh dari kamar ayah mertuaku di ujung lorong. Awalnya kukira itu suara televisi, tapi jelas sekali itu adalah suara ayah dan ibu mertuaku. Dewi, suara rendah ayah mertuaku menyelinap keluar dari celah pintu. Selama 32 tahun aku tinggal di rumah ini, nama ibu mertuaku jelas-jelas Siti. Tapi, Dewi, jantungku serasa berhenti berdetak. Aku mencoba berjalan sepelan mungkin melewati lorong, tetapi pemandangan yang terlihat dari celah pintu yang sedikit terbuka membuatku nyaris kehabisan napas. Ibu mertuaku mengenakan pakaian yang asing, sebuah gaun kuno yang sepertinya berasal dari 40 tahun yang lalu, dan di kepalanya terpasang wig hitam. Pak Bos, cukup untuk hari ini. Suara ibu mertuaku juga berbeda dari biasanya. Bernada manja seperti suara seorang wanita muda, seolah-olah mereka sedang bermain drama. Bukan, lebih tepatnya, beliau sedang meniru seseorang. Kakiku lemas dan aku hampir saja terduduk di tempat, tapi aku berhasil menahan tubuhku dan berjalan ke kamar mandi. Wajahku di cermin tampak pucat pasi. Tanganku gemetar. Apa-apaan ini? Aku duduk di toilet, memegangi kepalaku. Aku tidak bisa membedakan apakah yang baru saja kulihat adalah kenyataan atau mimpi. Ayah mertuaku berusia 75 tahun, dan ibu mertuaku 73 tahun. Mungkinkah hal seperti ini terjadi di usia mereka? Aku kembali ke kamar dan berbaring di bawah selimut. Tetapi aku tidak bisa tidur. Aku mendengar suara langkah kaki di lorong. Itu suara ibu mertuaku yang kembali ke kamarnya. Suara sandal yang diseretnya terdengar sangat berat. Keesokan paginya, keluarga kami berkumpul di meja makan seperti biasa. Ayah mertuaku membaca koran, ibu mertuaku memasak sayur lodeh, dan suamiku, Joko, sibuk bersiap-siap untuk berangkat kerja. Bu, semalam tidur nyenyak? Tanyaku hati-hati. Ibu mertuaku menjawab dengan santai, iya, nyenyak. Kamu? Ekspresi tenangnya itu justru membuatku semakin merinding. Apakah benar-benar tidak terjadi apa-apa? Ataukah ada rahasia yang hanya aku yang tidak tahu? Sekitar tengah hari, saat ibu mertuaku pergi, aku menyelinap masuk ke kamarnya. Ketika aku membuka laci meja rias, selembar kartu nama usang menarik perhatianku. Tertulis Cafe Melati di atasnya. Di baliknya, ada sebuah foto yang sudah menguning. Seorang wanita muda ada di dalam foto itu, mengenakan gaun yang sama persis dengan yang dipakai ibu mertuaku semalam. Apakah wanita ini Dewi? Wanita di foto itu sama sekali tidak mirip dengan ibu mertuaku. Lalu kenapa ibu mertuaku meniru wanita ini? Kenapa ayah mertuaku memanggilnya Dewi? Pikiranku menjadi kacau. Sebuah rahasia yang tidak ku ketahui sama sekali, meskipun sudah tinggal di bawah atap yang sama selama 32 tahun, atau mungkin hanya aku yang tidak tahu. Apakah suamiku juga tahu? Ibu sedang apa? Suara putriku yang tiba-tiba terdengar membuatku terkejut. Santi, putriku yang berusia 18 tahun, sedang bersandar di pintu. Ah, bukan apa-apa. Nenekmu minta tolong ambilkan sesuatu. Kebohongan meluncur begitu saja dari mulutku. Santi menatapku dengan curiga. Cari apa di kamar nenek sampai menggeledah laci? Hanya mencari obatnya. Santi menghela napas lalu berbalik. Dengan cepat aku mengembalikan kartu nama dan foto itu ke tempatnya semula dan keluar dari kamar. Jantungku berdebar kencang. Sore harinya, ayah mertuaku tertidur di sofa ruang tamu saat sedang menonton TV. Aku mendengar igauannya. Dewi, aku rindu. Aku akan menepati janji kita. Seluruh tubuhku merinding. Ibu mertuaku sedang mencuci piring di dapur. Entah apakah beliau mendengar igauan itu, tangannya berhenti sejenak sebelum kembali mencuci. Jelas ada rahasia di rumah ini yang tidak ku ketahui. Apa yang terjadi antara ayah mertuaku dan wanita bernama Dewi 40 tahun yang lalu, dan kenapa ibu mertuaku menirunya? Aku ingin mencari jawabannya, tapi di saat yang sama, aku takut untuk mengetahuinya. Rasanya seperti telah membuka kotak Pandora. Sudah terlambat. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Keesokan paginya, ketika guncangan malam itu belum juga reda, aku menerima telepon dari temanku Maya.
Kami teman seangkatan saat mengambil sertifikat perawat lansia. Suaranya terdengar berat. Yanti, apa ada hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang? Aku bingung dengan pertanyaannya yang tiba-tiba. Aku meletakkan cangkir kopiku dan memandang keluar jendela. Langit kelabu tampak sama muramnya dengan hatiku. Kenapa tiba-tiba? Ada apa? Maya menghela napas. Helaan napasnya yang terdengar dari seberang telepon terasa sangat berat. Bekerja di panti jompo membuatku takut pada dunia, yang seolah-olah segalanya bisa dibeli dengan uang. Anak-anak yang menelantarkan orang tua mereka, orang tua yang menyalahkan anak-anak mereka, semuanya pada akhirnya karena uang. Kata-katanya membuat hatiku mencelos. Karena rumahku pun tidak berbeda. Pemandangan aneh yang kulihat di kamar ayah mertuaku mungkin juga tidak lepas dari urusan uang. Tapi tanpa uang, kita juga kehilangan martabat. Itulah kenyataannya, jawabku. Aku bisa merasakan suaraku bergetar. Maya terdiam sejenak, lalu bertanya, "Keluargamu baik-baik saja? Kamu bilang akhir-akhir ini keluargamu seperti menyembunyikan sesuatu." Jantungku serasa jatuh. Haruskah aku menceritakan apa yang kulihat kemarin? Aku ragu, tapi mulutku terasa keluh. Hanya sedikit aneh. Nanti kita bicara kalau bertemu. Setelah menutup telepon, rumah terasa begitu sunyi. Ayah mertuaku tidur di kamarnya, dan ibu mertuaku pergi ke pasar. Saat aku sedang duduk di sofa ruang tamu, Joko pulang kerja lebih awal. Wajahnya pucat. "Sayang, perusahaan benar-benar dalam kesulitan," kata Joko sambil melonggarkan dasinya. Tangannya sedikit gemetar. Di usianya yang ke-58, ini pertama kalinya aku melihat suamiku tampak begitu tidak berdaya. Seberapa parah, bulan ini pun kami hampir tidak bisa bertahan. Mendengar angka yang disebutkannya, seluruh darah di tubuhku terasa dingin. Selain rumah ini, kami tidak punya aset lain. Apakah mungkin mendapatkan pekerjaan di usia 58 tahun? Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Aku mengalihkan pandanganku keluar jendela. Lampu-lampu jalan di kompleks apartemen mulai menyala satu persatu. Saat makan malam, ayah mertuaku kembali mengucapkan kata-kata aneh. "Dewi hari ini tidak datang ya?" Padahal sudah janji. Wajah ibu mertuaku seketika mengeras, lalu beliau memaksakan senyum. "Bapak, saya Siti. Dewi kan orang dari masa lalu." "Siti? Siapa Siti?" "Aku hanya kenal Dewi." Tatapan mata ayah mertuaku tampak kosong. Tatapan yang sering kulihat saat bekerja sebagai perawat lansia, jelas merupakan gejala awal demensia vaskular. Ingatan masa lalunya jelas, tetapi beliau tidak mengenali masa kini. Beliau hanya mencari Dewi karena ingatan pada saat itu adalah yang paling kuat. Kataku pelan pada ibu mertuaku. Ibu mertuaku mengangguk. Sudut matanya basah. "Kita perlu perawatan profesional, Bu. Harus dibawa ke rumah sakit. Biayanya berapa?" Pertanyaan realistis dari ibu mertuaku membuatku terdiam. Biaya pengobatan demensia, biaya panti jompo. Memikirkannya saja sudah membuatku pusing. Malam semakin larut, tapi aku tidak bisa tidur. Pukul 2 dini hari. Lagi-lagi terdengar suara langkah kaki di lorong. Itu ibu mertuaku. Suara langkah kakinya yang berat masuk ke kamar ayah mertuaku. Aku menarik selimut hingga menutupi kepala, tapi suara yang bergema di telingaku tidak bisa kuhilangkan. "Dewi." Suara ayah mertuaku menyelinap dari celah pintu. Lalu jawaban ibu mertuaku, "Iya, aku di sini." Saat itu aku sadar, ibu mertuaku, dengan caranya sendiri, juga mencintai ayah mertuaku, bahkan sampai mengesampingkan harga dirinya dan meniru wanita lain. Entah itu cinta, kasihan, atau kewajiban, tapi ini tidak normal. Apa yang sedang terjadi pada keluarga kami? Dan di tengah pusaran rahasia ini, apa yang harus kupilih? Saat aku membuka album foto usang yang kutemukan di kamar ibu mertuaku, napasku tercekat. Ada foto ayah mertuaku 30 tahun yang lalu. Seorang pengusaha parubaya dengan setelan jas yang pas di badan. Tersenyum cerah di depan sebuah mobil sedan mewah. Direktur utama perusahaan dengan omzet miliaran rupiah, gumamku setelah membaca catatan di belakang foto. Ayah mertuaku pada tahun 1995 adalah seorang raksasa di industri tekstil. Sangat berbeda dengan bahunya yang bungkuk dan tatapannya yang kosong sekarang. Halaman berikutnya penuh dengan foto-foto pesta glamor. Lobi hotel mewah, ruang karaoke eksklusif, dan ada juga foto dengan papan nama kafe Melati. Wanita-wanita muda menuangkan minuman untuk ayah mertuaku. Dulu bapak benar-benar hidup seperti raja, senyum pahit terukir di wajahku. Sekarang,
Karena demensia, beliau bahkan tidak bisa membedakan masa lalu dan masa kini. Ketika aku kembali ke ruang tengah, Joko sedang menghela napas di depan setumpuk dokumen. Keringat di dahinya berkilauan di bawah lampu. Gedung Bapak senilai 5 miliar rupiah itu satu-satunya harta kita. Suara Joko bergetar. Utang yang menumpuk karena kegagalan bisnisnya mencapai 3 miliar. Setiap bulan bunga yang harus dibayar saja mencapai 20 juta rupiah. Kalau rumah ini juga hilang, kita tidak punya tempat tinggal lagi, kata ibu mertuaku sambil keluar dari dapur. Tangannya yang keriput memainkan celemeknya. Pemandangan yang menyedihkan. Hari itu hasil pemeriksaan medis keluar. Dokter spesialis saraf menggelengkan kepalanya sambil melihat rekam medis. Benar demensia vaskular. Kondisinya akan semakin parah. Udara dingin di ruang praktik itu terasa menekan paru-paruku. Joko bertanya, apakah harus kami titipkan di panti jompo? Apakah kalian sanggup membayarnya? Pertanyaan realistis dokter membuat kami semua terdiam. Sepertinya merawatnya di rumah adalah satu-satunya pilihan, kata ibu mertuaku dengan lemah. Lalu beliau menatapku. Yanti punya sertifikat perawat lansia. Semua mata tertuju padaku. Jantungku berdebar kencang. Sertifikat yang kuperoleh 25 tahun lalu, karena kesibukan rumah tangga, aku hampir tidak punya pengalaman praktik. Dulu aku pikir ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Gumamku pada diri sendiri. Kemana perginya semangat dan idealisme masa mudaku? 32 tahun pernikahan. Yang tersisa hanyalah rumah kosong dan mertua yang menua. Apa yang telah hilang dariku di rumah ini? Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Seorang ibu rumah tangga berusia 58 tahun. Wanita parubaya biasa yang tidak istimewa. Aku merasa identitas diriku goyah. Malamnya, rapat keluarga diadakan. Kami berempat duduk mengelilingi meja makan. Keheningan yang berat menyelimuti kami. Sepertinya aku yang harus melakukannya. Aku yang pertama kali angkat bicara. Tidak ada pilihan lain. Joko sibuk mengurus perusahaannya, dan ibu mertuaku sudah berusia 73 tahun. Maafkan aku, sayang. Joko memegang tanganku. Tangannya yang kasar terasa bergetar. Malam itu, aku membuka kembali buku-buku pelajaran perawat lansia. Aku membolak-balik halaman buku yang berdebu, mencoba mengingat kembali pelajaran lama, perawatan pasien demensia, dukungan aktivitas sehari-hari, hubungan emosional. Apakah aku bisa melakukannya? Rasa cemas menyergapku. Tapi tidak ada pilihan. Ini adalah masalah kelangsungan hidup keluarga kami. Pukul 3 dini hari. Suara kembali terdengar dari kamar ayah mertuaku. Kali ini suara tangisan. Dewi, kenapa kamu tidak datang? Kamu sudah janji. Disusul oleh suara ibu mertuaku yang mencoba menenangkan. Aku Dewi, aku di sini. Suaranya yang memilukan membuat hatiku sakit. Pasangan yang telah hidup bersama selama 70 tahun, kini hancur seperti ini. Perasaan cinta dan kasihan yang tidak bisa dibedakan saling tumpang tindih. Cahaya fajar yang samar mulai masuk dari jendela. Hari baru telah dimulai. Tapi bagi keluarga kami, ini terasa seperti awal, dari sebuah terowongan yang gelap. Di tengah semua rahasia dan penderitaan ini, apa yang bisa kami pertahankan? Dan, sampai sejauh mana, aku bisa melangkah? Pukul 4 pagi, aku terbangun oleh suara gaduh dari ruang tengah. Joko juga langsung terbangun. Saat kami keluar ke lorong, pemandangan yang mengejutkan terhampar di depan kami. Dewi, di mana Dewi? Ayah mertuaku berteriak sambil mondar-mandir di ruang tengah. Beliau hanya mengenakan piyama dan bertelanjang kaki. Pot bunga di atas meja hancur berantakan di lantai. Bapak, tenanglah. Saat aku mendekat, ayah mertuaku tiba-tiba mendorongku. Aku nyaris terjatuh karena kekuatan yang tak terduga itu. Joko dengan sigap menahanku. Siapa kamu? Di mana kamu sembunyikan Dewi? Tatapan ayah mertuaku menakutkan. Beliau seperti orang yang sama sekali berbeda. Ibu mertuaku berlari keluar dari kamarnya. Wajahnya pucat pasi. Dari luar jendela terdengar teriakan. Tetangga sebelah. Berisik sekali. Apa setiap hari akan seperti ini? Suara protes dari balik pintu depan membuat wajahku panas. Joko membuka pintu dan menunduk. Maaf, Pak. Akan segera kami tenangkan. Rasa malu membuatku ingin menangis. Ayah mertuaku terus membuat keributan. Beliau melempar bantal sofa dan menjatuhkan bingkai foto. Aku harus panggil ambulans.
Ibu mertuaku mengangkat telepon dengan tangan gemetar. 15 menit kemudian, ambulans datang. Suara sirine membangunkan seluruh kompleks. Aku bisa merasakan tatapan para tetangga yang mengintip dari jendela mereka. Seluruh kompleks melihatnya. Aku tidak bisa mengangkat kepala karena malu. Petugas medis menenangkan ayah mertuaku dan membawanya ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat, dokter mengerutkan kening sambil melihat rekam medis. Wali harus lebih memperhatikan. Jangan dibiarkan sampai gejala seperti ini muncul. Aku merasa tertusuk. Memang bukan sengaja membiarkannya, tapi memang benar perawatanku tidak cukup. Pengobatan saja ada batasnya. Perlu perawatan khusus 24 jam. Mendengar kata-kata dokter, Joko bertanya, berapa biayanya? Panti jompo sekitar 10 hingga 15 juta rupiah per bulan. Mendengar angka itu, kami semua terdiam. Jumlah yang tidak bisa kami tanggung. Di lorong rumah sakit, ibu mertuaku memanggilku. Beliau melihat sekeliling, lalu berbisik, Yanti, aku hanya memberitahumu hal ini. Aku menjadi tegang. Wajah ibu mertuaku tampak muram. 40 tahun yang lalu, bapakmu berselingkuh dengan wanita bernama Dewi. Napasku sesak. Aku sudah menduganya, tapi mendengarnya langsung tetap saja mengejutkan. Aku juga tahu, tapi aku diam saja, karena dia ayah dari anak-anakku. Sudut mata ibu mertuaku basah. Rahasia yang dipendamnya selama 40 tahun. Dewi adalah seorang primadona di sebuah kafe. Bapakmu sangat mencintainya, tapi wanita itu tiba-tiba menghilang. Aku penasaran dengan kelanjutan ceritanya, tapi ibu mertuaku tidak melanjutkan. Beliau hanya menghela napas dalam-dalam. Akhir-akhir ini, hanya ingatan itu yang jelas. Katanya demensia memang begitu. Bisa jadi, Bu, jawabku. Memang benar, pasien demensia seringkali melupakan ingatan baru, tetapi ingatan lama, terutama yang sangat kuat secara emosional, bisa tetap jelas. Setelah kembali ke rumah, rapat keluarga diadakan lagi. Pilihannya tidak banyak, Yanti yang harus merawatnya. Kesimpulan ibu mertuaku membuat semua orang terdiam. Tidak ada cara lain, aku yang harus melakukannya. Aku sudah bertekad, tapi aku cemas. Bisakah aku menangani gejala eksplosif seperti hari ini sendirian? Jelas sekali keahlianku tidak cukup untuk menghadapi gejala seperti ini. Sertifikat 25 tahun yang lalu tidak ada artinya. Benar-benar tidak ada cara lain? Joko mencari-cari di ponselnya, tapi tidak ada alternatif yang bisa kami tanggung. Bantuan pemerintah pun penuh dengan syarat yang rumit. Di luar jendela, hari sudah mulai terang. Keributan subuh tadi terasa seperti mimpi, tapi keadaan ruang tengah yang berantakan menyadarkanku pada kenyataan. Pecahan pot bunga berserakan di mana-mana. Sekarang aku berada di persimpangan jalan. Merawat ayah mertuaku sendiri, atau apa yang bisa kulakukan? Hanya ada keputusasaan. 2 minggu berlalu, waktu terasa seperti di neraka. Ayah mertuaku mencari Dewi siang dan malam. Dewi, Dewi, di mana kamu? Pukul 2, 3, 4 pagi. Teriakan yang menggema tanpa henti membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Kantung mataku rasanya sudah sampai ke lutut. Sampai kapan aku bisa bertahan? Gumamku sambil menatap cermin. Berat badanku turun 3 kilogram dalam seminggu. Stres mental mulai berdampak pada fisikku. Obat penenang yang diresepkan pun tidak mempan. Setelah minum obat, beliau akan tenang sejenak, tapi 1 atau 2 jam kemudian, keributan akan dimulai lagi. Batas kemampuanku karena kurangnya pengetahuan profesional semakin jelas. Maaf sekali, Bu. Akan segera kami selesaikan. Tetangga sebelah kembali protes. Ini sudah yang keempat kalinya dalam bulan ini. Surat peringatan dari kantor pengelola juga datang. Aku bisa merasakan kemarahan para tetangga yang sudah tidak tahan lagi. Sore itu, ibu mertuaku memanggilku dengan tenang. Tidak seperti biasanya, wajahnya pucat. Beliau menutup pintu dan memintaku duduk. Yanti, ini permintaan terakhirku. Suaranya bergetar, firasat buruk menyelimutiku. Bisakah kamu berpura-pura menjadi Dewi? Sesaat aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Apa aku tidak salah dengar? Apa? Maksud ibu? Bapakmu menginginkan hubungan seperti itu. Kamu tahu kan? Kata-kata ibu mertuaku membuat seluruh tubuhku membeku. Jangan-jangan maksudnya seperti itu, pikirku. Tapi ekspresi ibu mertuaku mengatakan segalanya. Tidak mungkin, bagaimana ibu bisa meminta hal seperti itu? Aku langsung berdiri dari kursi.
Kakiku gemetar. Ibu mertuaku memegang tanganku. Tangannya dingin. Gedung senilai 5 miliar rupiah itu akan kuberikan atas namamu. Napasku tercekat. Angka itu berputar-putar di kepalaku. Uang yang tidak akan pernah bisa kukumpulkan seumur hidupku. Ibu, itu, aku tahu. Ini gila. Tapi tidak ada cara lain. Mata ibu mertuaku berkaca-kaca. Bagaimana perasaannya meminta menantunya melakukan hal seperti ini demi suami yang telah hidup bersamanya selama 70 tahun. Malam itu, Joko pulang membawa setumpuk dokumen. Wajahnya kelabu. Kalau perpanjangan pinjaman tidak disetujui sampai akhir bulan ini, kita bangkrut. Tangannya yang meletakkan dokumen di atas meja bergetar. Utangnya sekarang sudah lebih dari 5 miliar. Bunganya saja 30 juta sebulan. Angka yang mustahil. Di usia kita, mau pergi kemana? Kata ibu mertuaku, sambil keluar dari dapur. Kami semua, 58, 60, 73, 75 tahun, tidak lagi muda. Tiba-tiba pintu depan terbuka dengan kasar. Ayah mertuaku mencoba keluar dengan bertelanjang kaki. Aku harus bertemu Dewi. Aku segera menahannya, tapi ayah mertuaku mendorongku. Saat itu beliau kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Suara gedebuk itu membuat jantungku serasa berhenti. Bapak, untungnya tidak ada cedera serius, tapi dahinya benjol. Aku berpikir, kalau begini terus, bisa terjadi hal yang lebih parah. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Dengan 5 miliar, aku bisa hidup tanpa khawatir seumur hidup. Aku mencoba menghitung. Disimpan di bank saja, bunganya bisa mencapai 20 juta sebulan. Cukup, tapi ini salah. Sama sekali tidak boleh. Hati nuraniku berteriak. Membohongi ayah mertuaku, apalagi memainkan peran seperti itu, adalah hal yang tidak bisa diterima. Benar-benar tidak ada cara lain? Tanyaku pada diri sendiri, tapi tidak ada jawaban. Bantuan pemerintah sulit didapat, pinjaman tidak mungkin, dan panti jompo mahal. Jalan buntu, demi keluarga. Pikiran berbahaya mulai merayap. Ibu mertuaku juga melakukannya. Selama 40 tahun, demi orang yang dicintainya. Apakah aku juga bisa? Subuh, teriakan ayah mertuaku kembali terdengar. Dewi, aku rindu. Aku akan menepati janjiku. Suaranya yang memilukan membuat hatiku goyah. Harapan terakhir seorang tua yang terperangkap dalam demensia. Apakah mengabulkannya adalah hal yang begitu buruk? Tidak, sadarlah. Aku menggelengkan kepala. Tapi angka 5 miliar terus berputar di kepalaku. Waktu untuk memilih semakin dekat. Hari itu adalah hari terburuk. Pukul 10 pagi, ada telepon dari kantor polisi. Apakah Anda walinya? Kami menemukan seorang lansia. Mohon segera datang. Ternyata, ayah mertuaku keluar rumah subuh-subuh dan ditemukan setelah berkeliaran selama 5 jam. Beliau sampai ke pusat kota hanya dengan piyama dan tanpa alas kaki. Saat menjemput ayah mertuaku di kantor polisi, kata-kata yang kudengar menusuk hatiku. Wali harus lebih bertanggung jawab, kalau begini terus bisa celaka. Tatapan dingin polisi muda, itu terasa tajam. Di dalam mobil perjalanan pulang, aku berpikir, aku tidak tahan lagi. Ini adalah batasku. Kalau begini terus, bisa terjadi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, gumamku. Ayah mertuaku menatap kosong keluar jendela. Sepertinya beliau sedang mencari Dewi lagi. Setibanya di rumah, ibu mertuaku berlari keluar. Melihat kondisi ayah mertuaku, beliau menangis. Hanya 1 bulan. Benar-benar hanya 1 bulan, kataku. Ibu mertuaku menatapku dengan mata terbelalak. Benarkah? Iya, tapi hanya 1 bulan. Setelah itu, kita cari panti jompo profesional. Persetujuan bersyarat. Aku tidak punya waktu lagi untuk berpikir. Sore itu, persiapan dimulai di kamar ibu mertuaku. Beliau mengeluarkan foto Dewi 40 tahun yang lalu. Seorang wanita muda yang cantik. Bagaimana cara menirunya? Aku mempelajari foto itu. Rambut panjang bergelombang, riasan tebal, lipstik merah, gaya tahun 1980. Ibu mertuaku mengeluarkan gaun usang dan peralatan rias dari lemari. Ternyata, beliau menyimpannya selama ini. Gaya bicaranya seperti ini. Dan lagu kesukaannya yang ini. Benci tapi rindu. Ibu mertuaku memberitahuku satu persatu. Tangannya bergetar. Begitu juga denganku. Aku berdiri di depan cermin.
Aku memakai wig dan merias wajahku dengan tebal. Mengenakan gaun merah itu membuatku terlihat seperti orang lain. Aneh, bukan seperti aku. Aku bingung melihat bayanganku di cermin. Seorang menantu berusia 58 tahun berubah menjadi wanita muda dari 40 tahun yang lalu. Pukul 8 malam, aku berdiri di depan kamar ayah mertuaku. Jantungku berdebar kencang. Ibu mertuaku mengawasi dari belakang. "Pak Bos, Dewi datang," kataku dengan suara bergetar. Aku membuka pintu dan masuk. Ayah mertuaku langsung bangkit dari tempat tidur. Matanya berbinar. Tatapannya yang kabur karena demensia tiba-tiba menjadi jernih. "Dewi, kamu benar-benar datang." Ayah mertuaku memelukku. Seluruh tubuhku kaku. Bau rokok dan obat-obatan menusuk hidungku. Aku rindu. Benar-benar rindu. Suara ayah mertuaku bercampur dengan isak tangis. Saat itu, perasaan yang tak terduga muncul. Apakah ini rasa iba ataukah rasa bersalah? "Pak Bos," jawabku. Ayah mertuaku menangkup wajahku dengan kedua tangannya. "Cantik sekali." Masih sama seperti dulu. Tangan ayah mertuaku membelai rambutku. Aku khawatir wignya akan lepas. "Dewi, ayo kita seperti dulu lagi." Ayah mertuaku memegang tanganku. Aku tahu apa maksudnya, dan aku takut. Bagaimana ini? Aku bingung, tapi tidak bisa menolak. Ayah mertuaku menarik tanganku dan duduk di tepi tempat tidur. "Duduklah di sini, Dewi." Aku duduk di sebelahnya dengan hati-hati. Ayah mertuaku meletakkan tangannya di bahuku. Tubuhku gemetar. Nyanyikan sebuah lagu. Lagu yang dulu itu. Syukurlah hanya lagu. Aku menyanyikan Benci Tapi Rindu, yang diajarkan ibu mertuaku dengan suara pelan. Ayah mertuaku mendengarkan dengan mata terpejam. Wajahnya tampak damai. Gejalanya yang seperti badai hilang. Begitu saja. Apa yang sedang kulakukan? Sambil bernyanyi, aku merasa bingung. Aku sedang membohongi ayah mertuaku yang menderita demensia. Tapi melihatnya begitu tenang. Apakah ini akan berakhir hanya sekali? Aku cemas. Ayah mertuaku pasti akan mencari Dewi setiap malam. Apakah aku harus terus memainkan peran ini? Perhitungan realistis melintas di kepalaku. Jika aku bertahan selama 1 bulan, 5 miliar. Uang yang bisa menyelamatkan keluargaku. Ayah mertuaku tertidur. Sambil memegang erat tanganku. Aku melepaskan tanganku dengan hati-hati dan berdiri. Saat aku keluar dari kamar, ibu mertuaku sudah menunggu. Kami saling memandang tanpa kata. Kami berdua tahu bahwa kami telah melewati batas. 1 bulan berlalu. Aku bertemu Maya di sebuah kafe. Sudah lama sekali aku tidak keluar rumah. Aroma kopi menggelitik hidungku. "Yanti, akhir-akhir ini kamu terlihat berbeda." Maya menatapku lekat-lekat. Tatapannya tajam. Rasa cemas melintas. Wajahmu berseri. "Ada kabar baik?" Aku terkejut dengan pengamatan Maya. Aku pura-pura ke toilet dan melihat ke cermin. Wajahku memang terlihat berbeda. Kulitku tampak lebih cerah dan ekspresiku lebih lembut. "Ah, masa?" Jawabku setelah kembali ke tempat duduk. Maya menatapku dengan curiga. "Bagaimana keadaan bapak mertuamu? Sudah jauh lebih baik?" Sambil menjawab, aku merasa sedikit bangga. Memang benar, ayah mertuaku sudah lebih tenang. Tentu saja, caranya tidak bisa aku ceritakan. Bagaimana bisa begitu cepat? Demensia tidak mudah membaik. Ekspresi heran Maya membuat tenggorokanku tercekat. Maya, yang mantan perawat lansia, sangat paham tentang demensia. Aku hanya merawatnya dengan tulus. Aku mencoba mengelak. Aku memainkan cangkir kopiku dan menghindari tatapannya. Maya menghela napas. Hidup sendiri memang bebas, tapi sepi. Maya tiba-tiba mengubah topik. Pengakuan jujur darinya yang bercerai di usia 57 tahun dan hidup sendiri. Meskipun secara ekonomi pas-pasan, aku hidup tanpa harus memikirkan perasaan orang lain. Aku yang menentukan hidupku sendiri. Aku iri dengan kemandirian Maya. Aku seumur hidup hanya hidup sebagai menantu dan istri seseorang. Suatu saat nanti, aku juga. Aku membayangkannya. Ruang pribadi, waktu yang bebas. Tapi aku segera menggelengkan kepala. Sekarang tidak mungkin. Aku sadar akan kenyataan. Aku harus merawat ayah mertuaku dan menjaga keluargaku. Dan sekarang, ada juga janji 5 miliar. "Yanti, kamu itu orang yang baik. Itulah kelebihanmu." Maya memegang tanganku. Tangannya hangat. "Benarkah? Aku ragu. Bukankah aku ini perhitungan? Bukan baik? Apakah aku yang membohongi ayah mertuaku demi 5 miliar?
adalah orang baik, aku merasa bersalah karena berbohong seperti ini pada sahabatku. Aku merasa tersiksa karena menyembunyikan rahasia dari Maya, sahabatku selama 30 tahun. Yanti, kalau ada masalah, cerita saja. Kita ini siapa? Kekhawatiran tulus Maya membuatku ingin menangis. Terima kasih, hanya itu yang bisa kukatakan. Tenggorokanku tercekat, aku tidak bisa bicara lagi. Suatu saat nanti, aku ingin menceritakan semuanya. Aku berjanji dalam hati. Tapi bukan sekarang. Tapi aku sama sekali tidak bisa memberitahunya. Aku menyadari beratnya sebuah rahasia. Ini adalah rahasia yang harus kubawa sampai mati. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir, diriku saat berperan sebagai Dewi, dan diriku sehari-hari mulai berbeda. Mana yang diriku yang sebenarnya? Saat menjadi Dewi, aku menjadi wanita muda yang ceria. Aku bernyanyi, bersikap manja, dan memanggil ayah mertuaku Pak Bos. Sangat berbeda dengan diriku yang pendiam dan pemalu. Karena akan punya uang, hatiku jadi lebih tenang. Aku mengakui perubahan jujur dalam diriku. 5 miliar yang dijanjikan ibu mertuaku. Hanya dengan memikirkan akan mendapatkan uang itu, hatiku sudah merasa tenang. Kekhawatiran utang Joko dan kekhawatiran masa tua akan hilang. Apakah aku ini aneh? Aku mencoba mengobjektifkan diriku. Seorang menantu yang membohongi mertua yang demensia demi uang. Jika orang lain melihat, aku pasti akan dicela. Tapi di saat yang sama, aku berpikir, ayah mertuaku bahagia, keluarga menjadi tenang, dan masalah ekonomi akan teratasi. Jika semua orang puas, apakah ini benar-benar hal yang buruk? Malam tiba, waktunya berubah menjadi Dewi lagi. Aku memakai wig dan merias wajah di depan cermin. Sekarang ini sudah menjadi rutinitas yang biasa. Apa yang akan terjadi hari ini? Aku merasa cemas sekaligus sedikit penasaran. Aku tidak tahu sampai kapan kehidupan ganda ini akan berlanjut. Tapi aku sudah bertahan selama 1 bulan, jadi sisanya pasti bisa. Tidak, aku harus bertahan. Demi keluarga, dan sekarang, demi diriku sendiri juga. Memasuki bulan keempat, aku berdiri di depan cermin. Akting sebagai Dewi, kini telah menjadi bagian dari keseharianku. Gerakan tanganku saat memakai wig di depan cermin sudah sangat mahir. Sekarang sudah terlihat sangat alami, aku sendiri terkejut. Rasanya seperti menjadi seorang aktris. Aku bernyanyi di kamar ayah mertuaku. Benci Tapi Rindu, Kisah Kasih di Sekolah, Madu dan Racun. Lagu-lagu populer 40 tahun yang lalu meluncur begitu saja dari mulutku. Aku punya bakat seperti ini, aku merasa aneh. Aku yang seumur hidup tidak pernah ke karaoke, ternyata bisa bernyanyi sebagus ini. Ayah mertuaku bertepuk tangan dan tampak senang. Dewi, suaramu semakin merdu. Pujian itu memberiku kepuasan yang aneh. Gaya bicara dan gerak tubuh Dewi telah melekat padaku. Aku takut karena sudah terlalu terbiasa. Perasaanku campur aduk. Kadang-kadang dalam keseharian pun, aku mendapati diriku bertingkah seperti Dewi. Saat berbicara dengan Joko pun, kadang-kadang, gaya bicara manja keluar begitu saja. Rasanya seperti benar-benar menjadi Dewi, bukan akting lagi. Batas identitasku mulai kabur. Yanti dan Dewi, mana yang diriku yang sebenarnya? Ibu mertuaku memberiku sebuah amplop. Uang saku 20 juta rupiah sebulan. Sebanyak ini, aku terkejut. Aku yang seumur hidup hanya bergantung pada gaji suami. Kini menerima uang saku pribadi, karena Yanti sudah bekerja keras. Pakailah sesukamu. Perhatian hangat ibu mertuaku membuat mataku panas. Melihat uang terkumpul di rekening, membuat hatiku tenang. Seumur hidup aku tidak pernah merasa setenang ini. Kepuasan material terasa besar. Saat berbelanja di supermarket pun, aku tidak lagi melihat label harga. Kebebasan untuk bisa membeli apa yang kuinginkan terasa manis. Aku bertemu dengan Maya dan teman-teman di sebuah restoran mewah. Aku yang traktir. Aku mengeluarkan kartu kreditku. Ekspresi terkejut teman-temanku membuatku senang. Rasa superioritas dan percaya diri muncul. Yanti akhir-akhir ini berubah ya. Terlihat lebih santai. Tatapan iri teman-temanku membuatku senang. Karena punya uang, segalanya terlihat berbeda. Aku merasakan perubahan yang nyata. Aku membeli baju baru dan kosmetik yang bagus. Penampilanku di cermin terlihat lebih muda. Suasana rumah juga berubah total. Ayah mertuaku tidak lagi membuat keributan. Beliau benar-benar berubah. Aku merasa bangga.
Aku bangga karena peranku begitu penting. Berkat Yanti, rumah ini jadi damai. Ibu mertuaku mengucapkan terima kasih. Untuk pertama kalinya aku merasa menjadi anggota keluarga yang sesungguhnya. Joko juga berubah. Sepulang kerja, dia menyapaku lebih dulu. Kamu pasti lelah. Terima kasih banyak. Pengakuan dari suamiku membuat hatiku haru. Aku adalah orang yang sangat dibutuhkan. Rasa bangga muncul. Perasaan yang baru pertama kali kurasakan dalam 32 tahun pernikahan. Para tetangga juga memuji. Saat bertemu di lift, seorang penghuni lantai bawah berkata, "Akhir-akhir ini tenang sekali ya." "Bagaimana caranya?" "Saya hanya merawatnya dengan tulus," jawabku sambil merasa bangga. Pukul 8 malam, aku kembali mengunjungi ayah mertuaku. Sekarang ini bukan lagi beban. Ini waktu yang cukup menyenangkan. Waktu bersama ayah mertuaku menjadi lebih nyaman. Aku bernyanyi, mendengarkan cerita lamanya, dan memegang tangannya. Karena Pak Bos bahagia, aku juga senang. Ini adalah kepuasan timbal balik. Ayah mertuaku bahagia bertemu Dewi, dan aku merasa puas melihatnya. Pengetahuan, perawatan profesional, dan akting sebagai Dewi berpadu menjadi sempurna. Aku memastikan waktu minum obatnya tepat, mengajaknya berolahraga, dan memberikan kestabilan emosional. Ini perawatan yang sempurna. Aku merasa sangat percaya diri. Aku berpikir, aku lebih baik dari perawat profesional manapun. Dengan begini, aku pantas mendapatkan imbalannya. Rasionalisasi diriku menjadi lengkap. Karena aku sudah bekerja keras, imbalan 5 miliar tidaklah sia-sia. Malam semakin larut, tapi aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit sambil berpikir, sampai kapan kehidupan ini akan berlanjut? Tapi anehnya, aku merasa akan sayang jika ini berakhir. Aku berpikir, mungkin inilah saat paling berarti dalam hidupku. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin. Aku bahkan tidak memakai wig, tapi wanita di cermin itu terasa asing. Aku ini Yanti atau Dewi? Gumamku. Kebingungan identitasku semakin parah. Dalam keseharian pun, ada diriku yang tertawa, berbicara, dan bertingkah seperti Dewi. Waktunya tiba untuk merawat ayah mertuaku. Sekarang bukan lagi kewajiban, melainkan penantian. Perasaan yang kurasakan saat melihat ayah mertuaku telah berubah. Apakah ini benar-benar akting? Tanyaku pada diri sendiri. Kasih sayang yang kurasakan saat memanggil ayah mertuaku Pak Bos terasa nyata. Aku lebih nyaman saat menjadi Dewi. Fenomena pembalikan jati diri sedang terjadi. Dewi lebih nyaman daripada Yanti. Mana yang diriku yang sebenarnya? Dilema eksistensialku semakin dalam. 32 tahun sebagai Yanti dan 4 bulan sebagai Dewi. Mana yang diriku yang sesungguhnya? Sore harinya, aku minum teh dan mengobrol dengan ayah mertuaku. Rasanya bukan lagi seperti pasien demensia dan perawat, melainkan teman bicara yang sesungguhnya. Waktu muda, Pak Bos pasti gagah sekali ya. Kekaguman tulus keluar dari mulutku. Aku teringat penampilannya yang berwibawa di foto album. Dewi, karena kamu, aku jadi semangat hidup lagi. Pengakuan ayah mertuaku membuat jantungku berdebar. Itu bukan akting, melainkan perasaan yang nyata. Aku juga bahagia kalau bersama Pak Bos. Perasaan jujurku terlontar. Ayah mertuaku memegang erat tanganku. Kehangatannya terasa. Aku memeriksa buku tabunganku. Uang yang terkumpul selama 4 bulan mencapai 80 juta rupiah. Untuk pertama kalinya aku punya uang sebanyak itu atas namaku sendiri. Gedung senilai 5 miliar itu bisa jadi milikku. Harapan yang realistis mulai tumbuh. Ibu mertuaku bilang, proses balik nama akan segera dimulai. Sekarang aku benar-benar bisa menikmati masa tua yang nyaman. Aku mulai merancang masa depanku. Pergi ke luar negeri, membeli mobil bagus, melakukan semua yang kuinginkan. Aku bisa hidup dengan bangga di depan teman-temanku. Harapan akan peningkatan status sosial juga besar. Bukan lagi ibu rumah tangga yang hidup bergantung pada suami, melainkan wanita yang mandiri secara finansial. Ternyata hidup tanpa khawatir soal uang senyaman ini. Aku menikmati kebahagiaan material. Pikiran menjadi tenang, segalanya terlihat berbeda. Sore harinya Joko mengucapkan kata-kata aneh. Akhir-akhir ini ayah terlihat sangat baik. Apa ada rahasianya? Tatapannya penuh arti. Jantungku mencelos. Mungkin karena aku merawatnya dengan tulus, jawabku. Tapi aku merasa cemas. Jangan-jangan dia sudah tahu? Ibu mertuaku juga menatapku dengan ekspresi yang rumit. Rasa terima kasih, permintaan maaf,
dan perasaan yang tidak bisa ku mengerti bercampur aduk di matanya. Apa ada hal lain? Kecurigaan mulai muncul. Sepertinya ada hal lain yang disembunyikan ibu mertuaku. Saat bertemu Maya pun begitu. Kamu akhir-akhir ini benar-benar berubah. Seperti lebih feminin. Pengamatannya yang tajam membuatku tegang. Tatapan Maya tidak biasa. Aku menjadi lebih berhati-hati agar tidak ketahuan. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa pasrah. Sudah terlambat. Aku sudah terlalu dalam terjerumus. Sampai-sampai aku tidak bisa keluar dari peran Dewi. Malam hari, aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Sudah 4 bulan, jauh melebihi janji 1 bulan. Sampai kapan ini akan berlanjut? Atau apakah ini benar-benar bisa berakhir? Ayah mertuaku dan aku, sepertinya kami sudah kecanduan pada hubungan ini. Hubungan simbiosis aneh, di mana kami saling membutuhkan. Apakah ini cinta atau transaksi? Aku tidak bisa menemukan jawabannya. Mungkin keduanya. Cinta dan transaksi, kebenaran dan kebohongan, Yanti dan Dewi. Semua batas mulai runtuh. Subuh. Aku terbangun oleh panggilan ayah mertuaku. Dewi. Sekarang panggilan itu terdengar alami. Seolah-olah itu benar-benar namaku. Suatu sore di bulan kelima, Joko menungguku di ruang tengah. Ekspresinya tidak biasa. Yanti, apa sebenarnya yang kamu lakukan dengan ayah? Pertanyaan yang langsung dan tajam. Jantungku mencelos. Tanganku yang sedang memegang cangkir kopi bergetar. Akhir-akhir ini ayah hanya mencarimu. Orang lain sama sekali tidak dihiraukannya, cecar Joko. Tenggorokanku terasa kering, mungkin karena aku merawatnya dengan baik. Kan aku punya sertifikat perawat lansia. Pembelaanku terdengar lemah. Tatapan curiga Joko menembusku. Jangan-jangan dia sudah tahu? Rasa cemas menyergap. Joko bertanya lagi. Tidak ada hal aneh kan? Maksudmu? Aku mengelak sambil berkeringat dingin. Joko menatapku lama, lalu masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, saat membersihkan kamar ibu mertuaku, aku menemukan setumpuk surat usang di laci yang paling dalam. Tertanggal 40 tahun yang lalu. Saat membaca surat-surat itu, aku sangat terkejut. Itu adalah surat-surat dari Dewi untuk ayah mertuaku. Pak Bos, aku hamil, tapi akan kugugurkan. Aku tidak bisa menghancurkan keluarga Pak Bos. Tanganku gemetar. Fakta mengejutkan bahwa Dewi hamil lalu menggugurkan kandungannya. Dan setelah itu dia menghilang. Selama 40 tahun menyimpan rahasia seperti ini. Pandanganku terhadap ibu mertuaku berubah. Beliau tahu semua ini, tapi tetap diam dan bertahan. Jadi aku hanya pemeran pengganti, rasa marah dan pengkhianatan karena merasa dimanfaatkan menyeruak. Apakah ibu mertuaku sudah merencanakan semua ini sejak awal? Malam itu, saat Joko sedang mandi, ponselnya berdering. Tanpa sengaja, aku melihat pesan mengejutkan di layar. Malam ini bertemu lagi, aku tunggu di hotel. Pengirimnya adalah nama wanita yang tidak kukenal. Seluruh tubuhku merinding. Kamu juga selingkuh. Rasa kaget dan marah datang bersamaan. Pernikahan selama 32 tahun ini ternyata bohong. Lalu kenapa kamu menerapkan standar moral seperti itu padaku? Kemarahan terhadap kemunafikan memuncak. Joko mencurigaiku sementara dia sendiri berselingkuh. Keluarga kita semua seperti ini. Kekecewaan terhadap seluruh keluarga menyeruak. Masa lalu ayah mertuaku, kesabaran ibu mertuaku, perselingkuhan Joko, dan akting palsuku. Semua orang punya rahasia. Saat pergi ke supermarket, ibu-ibu di kompleks berbisik-bisik. Akhir-akhir ini, riasan Bu Yanti jadi tebal ya. Lipstiknya juga merah. Bukankah dia terlalu dekat dengan bapak mertuanya? Kelihatannya aneh. Pengawasan langsung dimulai. Wajahku terasa panas. Aku buru-buru membeli barang dan keluar. Saat bertemu Maya pun begitu. Yanti, apa ada masalah? Akhir-akhir ini kamu sangat aneh. Intuisinya tajam. Tatapan khawatir Maya membuatku merasa terbebani. Semua orang mencurigaiku. Aku merasakan jaring pengawasan sosial yang semakin ketat. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Malam tiba, aku mengunjungi ayah mertuaku. Aku memainkan peran Dewi seperti biasa, tapi hatiku terasa berat. Dewi, kenapa hari ini kamu terlihat sedih? Ayah mertuaku mengamati wajahku. Saat itu air mataku menetes. Bukan apa-apa Pak Bos, jawabku, tapi suaraku bergetar. Segalanya terasa hancur. Subuh, aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. 5 bulan. Janji 1 bulan pertama tidak pernah kusangka akan selama ini.
Jaring itu semakin mengencang. Aku tahu rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Aku punya firasat semuanya akan meledak sebentar lagi. Tapi aku sudah terlalu dalam terjerumus. Terjebak dalam situasi di mana aku tidak bisa mundur maupun melanjutkan. Pagi di bulan ke-6, aku merasakan aura yang berbeda dari kamar ayah mertuaku. Saat aku membuka pintu, ayah mertuaku sedang berdiri di dekat jendela. Punggungnya tegap. Yanti, suaranya saat beliau berbalik benar-benar berbeda. Jernih dan normal. Bukan tatapan kabur karena demensia, melainkan mata yang tajam menatapku. Apa yang telah kulakukan padamu? Pertanyaan ayah mertuaku membuat seluruh tubuhku membeku. Beliau ingat, semua yang terjadi selama 6 bulan ini. Maafkan aku tidak sadar. Air mata mengalir dari mata ayah mertuaku. Beliau menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya dengan tangan yang keriput. Bapak, aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Harus memasang ekspresi seperti apa. Rasa bingung, malu, dan bersalah datang bersamaan. Tapi tidak sampai 10 menit. Tatapan ayah mertuaku kembali kabur. Dewi, kamu dari mana saja? Beliau kembali ke masa lalu. Kesadarannya yang jernih tadi telah hilang. Dan beliau kembali terjerumus ke dalam kabut demensia. Tadi itu Bapak yang sebenarnya. Rasa kasihan dan bersalah datang bersamaan. Saat kesadarannya kembali, beliau pasti sadar bahwa aku, menantunya, sedang berperan sebagai Dewi. Bagaimana aku bisa? Aku tidak bisa mengangkat kepala karena malu. Aku ingin terduduk di lantai. Apakah aku ini benar-benar seorang menantu? Pertanyaan mendasar tentang keberadaanku muncul. Siapakah aku yang selama 6 bulan ini berperan sebagai Dewi? Aku keluar dari kamar dan berlari ke kamar mandi. Aku memegang wastafel dan menatap cermin. Wajah asing menatapku. Apa yang telah kulakukan selama 6 bulan ini? Aku merenungkan semua tindakanku dan merasa ngeri. Memakai wig, merias wajah, bernyanyi, memegang tangan. Aku melakukan ini demi uang. Rasa jijik pada diri sendiri dan mual datang bersamaan. Aku berlutut di depan toilet. Aku benar-benar telah menjadi Dewi. Aku merasa identitasku benar-benar hilang. Bukan Yanti, bukan Dewi. Aku merasa menjadi sosok yang tidak termasuk dimanapun. Rasanya tidak akan bisa pulih lagi. Aku merasa jatuh ke dalam jurang keputusasaan. 6 bulan telah mengubahku menjadi orang yang sama sekali berbeda. Saat aku keluar ke ruang tengah, Joko sedang memegang sebuah dokumen. Surat cerai. Aku tahu semuanya. Kamu juga tahu kan? Perselingkuhanku. Pengakuan dingin Joko membuatku sesak napas. Keluarga kita semua pembohong. Kekecewaan terhadap semua anggota keluarga menyeruak. Perselingkuhan masa lalu ayah mertuaku, penyembunyian ibu mertuaku, perselingkuhan Joko saat ini, dan akting palsuku. Selama 32 tahun ini aku hidup untuk apa? Keraguan terhadap seluruh pernikahanku muncul. 32 tahun yang hanya diisi dengan kewajiban. Tanpa cinta, hanya aku yang bodoh. Perasaan hampa karena hanya aku yang tulus menyeruak. Semua orang hidup dengan rahasianya masing-masing, sementara hanya aku yang naif dan percaya. Ibu mertuaku keluar dari dapur. Ekspresinya muram. Yanti, sudahlah, cukup. Kata cukup itu terasa berat. Tapi sekarang, bagaimana bisa berhenti? Bisakah aku hidup lebih lama dengan keluarga seperti ini? Keputusasaan akan masa depan menyeruak. Segalanya adalah istana yang dibangun di atas kebohongan. Sekarang istana itu sedang runtuh. Aku memandang keluar jendela. Langit kelabu yang sama seperti hari itu, 6 bulan yang lalu. Tapi aku telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Aku telah menyeberangi sungai yang tidak bisa diseberangi kembali. Malam itu, aku benar-benar hancur. Aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit sambil berpikir. Toh aku sudah hancur. Kondisi psikologis yang putus asa dan menyerahkan segalanya. Menara kebohongan yang kubangun selama 6 bulan sedang runtuh. Tidak ada lagi yang bisa hilang. Pikiran untuk menghancurkan diri sendiri muncul. Keluarga, harga diri, identitas, semuanya sudah hilang. Sekarang menjaga batas pun apa bedanya? Perasaan putus asa. Aku sudah melewati batas yang tidak seharusnya dilewati. Sekarang mau apa lagi? Ini yang terakhir. Benar-benar yang terakhir. Aku berjanji pada diri sendiri sambil berjalan menuju kamar ayah mertuaku. Langkahku terasa berat. Ayah mertuaku sedang duduk di tempat tidur.
Melihatku, wajahnya berseri-seri. Dewi, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Pengakuan tulus ayah mertuaku membuat hatiku sakit. Cinta terakhir seorang tua yang menderita demensia. Entah itu asli atau palsu, baginya itu adalah segalanya. Aku juga. Perasaan putus asa dan rumit saling tumpang tindih. Entah itu kasihan, rasa bersalah, atau keterikatan aneh yang terjalin selama 6 bulan. Aku tidak bisa membedakannya. Ayah mertuaku memegang tanganku. Tangannya gemetar. Pak Bos, ini yang terakhir, bisikku. Ayah mertuaku tidak mengerti, tapi itu adalah janji pada diriku sendiri. Benar-benar berakhir. Aku pasrah. Aku tahu, hubungan ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Aku keluar dari kamar dan berdiri di depan cermin kamar mandi. Riasan yang luntur, wig yang berantakan, penampilan yang asing. Ini aku, Dewi. Kebingungan yang tidak bisa dibedakan menyeruak. Aku sudah hidup 58 tahun, tapi aku tidak tahu siapa orang di cermin ini. Aku sudah hidup 58 tahun, tapi siapa aku? Keputusasaan, eksistensial semakin dalam. Kehidupanku sebagai Yanti maupun aktingku sebagai Dewi. Semuanya kehilangan makna. Bukan Yanti, bukan Dewi. Hanya sosok yang bukan apa-apa. Perasaan kehampaan menyeruak. Rasanya seperti menjadi cangkang kosong. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku. Kondisi kehilangan identitas total. Aku menghindari cermin dan keluar ke ruang tengah. Aku memeriksa buku, tabunganku. Uang yang terkumpul selama 6 bulan mencapai 90 juta rupiah. Tapi kalau bercerai, kalau aku melepaskan 5 miliar, aku benar-benar akan menjadi gelandangan. Ketakutan yang nyata menyergap. Di usia 58 tahun, tanpa keahlian dan pengalaman, bagaimana aku akan hidup? Tapi aku sudah kehilangan segalanya. Kondisi kebangkrutan moral. Meskipun mendapatkan uang, itu tidak ada artinya. Harga diri, martabat, kemanusiaan, semuanya sudah hilang. Sampai sejauh mana manusia bisa jatuh? Rasa jijik pada diri sendiri mencapai puncaknya. Aku tidak mau berhadapan dengan cermin, orang-orang, bahkan bayanganku sendiri. Subuh, aku duduk di balkon, angin dingin menerpa wajahku. Seluruh dunia akan menudingku. Perasaan terasing dari masyarakat menyeruak. Jika rahasia ini terungkap, tidak akan ada yang memahamiku. Tidak ada yang memahamiku. Kesepian mutlak menekan dadaku. Rahasia yang tidak bisa kuceritakan pada Maya, Joko, maupun siapapun. Tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa kembali. Harapan benar-benar lenyap. 6 bulan telah mengubahku menjadi orang yang sama sekali berbeda. Benar-benar berakhir. Semuanya sudah berakhir. Aku akhirnya menyerah. Tapi anehnya, di tengah kepasrahan itu, sebuah kesadaran kecil mulai tumbuh. Karena sudah mencapai dasar, sekarang tinggal naik. Matahari pagi mulai terbit. Hari yang baru, tapi bagiku ini adalah malam yang paling gelap. Pagi itu, Maya datang ke rumah. Wajahnya cemas. Tatapan matanya penuh kekhawatiran. Yanti, jangan menanggungnya sendirian lagi. Permohonan tulus dan mendesak dari Maya. Sambil memegang erat tanganku, dia melanjutkan. Ceritakan apapun. Aku di pihakmu. Aku merasakan kekuatan persahabatan sejati. Kehangatan teman yang telah bersama selama 30 tahun membuatku ingin menangis. Kamu jauh lebih berharga daripada uang. Kata-kata Maya membuat hatiku terharu. Benarkah? Hatiku goyah. Selama 6 bulan ini aku hanya memikirkan uang. Apakah aku benar-benar sosok yang berharga? Temukan kembali harga dirimu. Itulah dirimu yang sebenarnya. Nasihat Maya membuatku termenung. Apa itu harga diri? Tanyaku pada diri sendiri. Sudah terlalu lama hilang sampai aku lupa. Setelah Maya pergi, aku mengeluarkan sebuah map tua dari laci. Di dalamnya ada sertifikat perawat lansia yang kuperoleh 17 tahun yang lalu. Aku membersihkan debunya dan melihatnya. Dulu ini sangat berarti. Aku teringat masa-masa murniku. Ketegangan saat praktik pertama kali, kepuasan yang kurasakan saat merawat pasien. Semuanya terasa nyata. Dulu aku bekerja bukan karena uang, tapi karena panggilan jiwa. Aku teringat motivasi dan nilai sejatiku. Dulu, senyum pasien lebih penting daripada berapa gajinya. Saat-saat paling membahagiakan adalah ketika para pasien mengucapkan terima kasih. Aku teringat apa itu kepuasan sejati. Hari di mana seorang nenek memegang tanganku dan menangis, kehangatannya masih terasa di ujung jariku. Itulah diriku yang sebenarnya. Kerinduan dan keyakinan akan jati diriku yang
asli muncul. Bukan Yanti, bukan Dewi, melainkan seorang perawat lansia yang berdedikasi. Itulah diriku yang sebenarnya. Sore harinya, aku menyalakan TV. Kebetulan, sebuah dokumenter tentang keluarga pasien demensia sedang tayang. Di layar, tampak keluarga-keluarga yang merawat pasien. Mereka benar-benar melakukannya karena cinta. Sebuah pencerahan datang. Seorang anak laki-laki memandikan ibunya yang menderita demensia sambil tersenyum. Terlihat lelah, tapi bahagia. Bukan karena uang, melainkan karena cinta pada keluarga. Aku memahami arti perawatan yang sesungguhnya. Hal terpenting yang telah kulewatkan. Aku telah melakukan transaksi. Bukan cinta. Penilaian yang jelas terhadap tindakanku terbentuk. Selama 6 bulan aku telah membohongi ayah mertuaku dan berakting demi uang. Itu bukan cinta. Belum terlambat. Aku bisa mengubahnya. Secercah harapan muncul. Seperti keluarga di dokumenter itu, aku bisa memulai perawatan dengan hati yang tulus. Malam semakin larut, tapi aku tidak bisa tidur. Tapi kali ini bukan karena putus asa. Sebuah tekad baru membara di dalam dadaku. Mari kita perbaiki sekarang juga. Keinginan kuat untuk berubah muncul. Aku tidak mau lagi hidup dalam kebohongan. Apa artinya 5 miliar? Harga diriku lebih berharga. Pandangan hidupku menjadi jelas. Aku sadar ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Harga diri, martabat, ketulusan, itulah harta yang sesungguhnya. Aku ingin hidup sebagai diriku yang sebenarnya. Kerinduan mendalam untuk memulihkan jati diriku membuncah. Sebagai Yanti, sebagai perawat lansia, sebagai seorang manusia, aku ingin hidup dengan bangga. Ayo, beranikan diri. Ini adalah awal yang baru. Aku membulatkan tekad untuk memulai awal yang baru. Tidak akan mudah. Aku harus memberitahu kebenarannya pada ibu mertuaku, merawat ayah mertuaku dengan benar, dan jujur pada Joko. Aku memandang keluar jendela. Fajar mulai menyingsing. Berbeda dengan malam yang gelap kemarin, hari ini adalah pagi yang penuh harapan. Aku bangun dan berdiri di depan cermin. Aku melepas wig dan menghapus riasan tebal. Di cermin ada Yanti yang berusia 58 tahun. Lelah dan terluka, tapi masih hidup. Mari kita mulai lagi, kataku pada diriku di cermin. Kali ini, dengan benar, aku berjanji akan hidup sebagai diriku yang sebenarnya. Di atas meja di kamar ibu mertuaku, tergeletak dokumen balik nama kepemilikan gedung. Gedung senilai 5 miliar. Imbalan selama 6 bulan. Benarkah akan kurobek? Tanyaku pada diri sendiri. Konflik terakhir dimulai. Tanganku gemetar. Aku mengambil pulpen. Kolom tanda tangan masih kosong. Hanya dengan satu tanda tangan, 5 miliar akan menjadi milikku. Aku mengangkat dan meletakkan pulpen berulang kali. 5 miliar. Godaan terakhir berbisik. Uang yang bisa membuatku hidup tanpa khawatir di masa tua. Tidak, ini bukan aku. Aku meletakkan pulpen dengan mantap. Momen yang menentukan. Aku mengambil dokumen itu. Saya bukan Dewi, teriakku sambil merobek dokumen itu. Bersamaan dengan suara robekan, perasaan lega yang luar biasa menyelimutiku. Rasanya seperti belenggu selama 6 bulan terlepas. Ibu mertuaku berlari datang. Melihat dokumen yang robek, wajahnya pucat pasi. Saya, Yanti. Yanti yang telah hidup selama 58 tahun. Aku meneriakkan namaku dengan bangga. Aku berdiri bukan lagi sebagai Dewi, melainkan sebagai Yanti. Kamu sudah gila, teriak ibu mertuaku. Iya, saya sudah sadar. Keberanian untuk melawan muncul. Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Selama 32 tahun, ibu hidup dalam kebohongan. Perselingkuhan bapak mertua, perselingkuhan Joko, ibu tahu semuanya tapi diam saja. Aku menuntut kebenaran. Ibu mertuaku terdiam. Sudah cukup, semuanya sudah berakhir. Aku mengakhiri semuanya dengan tegas. Sebuah deklarasi bahwa aku tidak akan lagi ikut serta dalam kebohongan di rumah ini. Joko ada di ruang tengah, duduk di depan dokumen perceraian. Kita semua salah. Percakapan dewasa yang mengakui kesalahan masing-masing dimulai. Joko menundukkan kepalanya. Aku juga minta maaf karena urusan kantor. Permintaan maaf yang terlambat tapi terasa tulus. Terima kasih untuk 32 tahun ini, tapi sekarang selamat tinggal. Aku mengucapkan selamat tinggal dengan tenang tanpa dendam. Tidak ada kebencian maupun penyesalan. Mari kita jalani jalan kita masing-masing. Perhatian terakhir untuk satu sama lain. Joko mengangguk.
Aku pergi ke kamar ayah mertuaku untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir. Bapak, saya benar-benar minta maaf. Permintaan maaf dan penyesalan yang tulus. Ayah mertuaku menatapku. Dewi, jangan pergi. Beliau masih salah paham. Hatiku sakit. Semoga Bapak bahagia. Aku mengucapkan selamat tinggal yang terakhir. Aku memegang tangan ayah mertuaku, lalu melepaskannya. Sebagai menantu yang sesungguhnya, saya menghormati Bapak. Pengakuan yang tulus. Ayah mertuaku yang dulu adalah raksasa di industri tekstil. Hidupnya pun pasti punya arti tersendiri. Sekarang aku bebas. Aku merasakannya saat keluar dari kamar. Perasaan lega yang rumit tapi pasti. Aku mengemasi barang-barangku. Kenangan selama 32 tahun tersimpan dalam barang-barang itu. Sambil merapikannya satu persatu, aku mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Dulu terasa berat, tapi sekarang ringan. Aku kehilangan materi, tapi hatiku lega. 5 miliar maupun rumah ini, aku tidak membutuhkannya. Aku membutuhkan diriku yang sebenarnya. Aku menyeret koperku ke pintu depan. Keluargaku mengawasiku. Tidak ada yang menahanku. Kemanapun aku pergi, itu adalah jalan yang kupilih. Harapan dan tekad untuk masa depan muncul. Awal yang baru di usia 58 tahun. Terlambat, tapi bukan tidak mungkin. Aku membuka pintu. Di luar terang. Sinar matahari menyinari wajahku. Aku akan hidup sebagai diriku yang sebenarnya. Aku berjanji saat melangkah keluar. Sebagai Yanti, sebagai perawat lansia, sebagai seorang manusia, aku akan hidup dengan bangga. Aku berjalan tanpa menoleh ke belakang. Langkahku ringan. Setelah meletakkan rahasia berat selama 6 bulan, seluruh dunia tampak berbeda. Aku menelepon Maya. Aku bebas sekarang. Aku sudah kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Terdengar sorak-sorai Maya. Ucapan selamat dari temanku terasa hangat. Kehidupan baru telah dimulai. 3 tahun kemudian, musim semi 2025. Di ruang konseling Pusat Konseling Keluarga Demensia, aku duduk berhadapan dengan sebuah keluarga. Aku, yang kini berusia 61 tahun, bekerja sebagai konselor profesional. Dari luar jendela, terlihat bunga sakura berguguran. Saya harap pengalaman saya bisa sedikit membantu, kataku dengan suara hangat. Mata keluarga yang berkonsultasi denganku berkaca-kaca. Seorang anak perempuan yang kesulitan merawat ayahnya yang menderita demensia. Terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Saya juga begitu. Aku memberikan nasihat filosofis tentang kehidupan. Aku menceritakan kisahku secara tidak langsung untuk menanamkan harapan. Aku tidak menceritakan masa laluku secara spesifik, tapi nasihat itu berasal dari pengalaman. Berkat ibu, saya jadi punya harapan. Terima kasih banyak. Ucapan terima kasih dari keluarga itu membuat hatiku terharu. Momen seperti inilah yang memberiku kepuasan sejati. Inilah pekerjaan yang benar-benar ingin kulakukan, pikirku sambil menutup pintu ruang konseling. Rasa panggilan jiwa dan kepuasan memenuhi dadaku. Sepulang kerja, aku kembali ke apartemen studio kecilku. Setelah pindah dari apartemen seluas 80 meter persegi ke apartemen seluas 30 meter persegi selama 3 tahun. Ruangannya menjadi lebih sempit, tapi hatiku menjadi lebih luas. Uang memang pas-pasan, tapi hati ini begitu damai. Aku memeriksa saldo rekeningku. Setelah dikurangi sewa dan biaya hidup dari gaji, hampir tidak ada yang tersisa. Tapi aku tidak cemas. Aku sama sekali tidak menyesal telah melepaskan 5 miliar. Aku yakin dengan pilihanku. Kedamaian hati yang kurasakan sekarang jauh lebih berharga daripada kemewahan material yang bisa kubeli dengan uang itu. Ternyata inilah kebebasan sejati. Aku merasakan pentingnya kebebasan spiritual setiap hari, melebihi kebebasan finansial. Hidup sebagai diriku sendiri seutuhnya, tanpa memikirkan perasaan orang lain dan tanpa berbohong. Meskipun miskin, aku bisa hidup dengan bangga. Harga diriku telah pulih sepenuhnya. Aku sadar bahwa, meskipun tidak punya uang, aku tetap bisa menghargai dan mencintai diriku sendiri. Aku makan malam bersama rekan-rekan di pusat konseling. Meskipun restorannya kecil, suasananya hangat. Hari ini kerja bagus Bu Yanti. Sapaan tulus terdengar. Hubungan di mana kami saling menghargai satu sama lain. Rasanya seperti keluarga sungguhan. Aku merasakan rasa memiliki yang sejati di tempat kerja. Kehangatan yang tidak pernah kurasakan selama 32 tahun di rumah mertuaku.
Aku bertemu Maya. Sekarang kami rutin bertemu seminggu sekali. Terima kasih banyak ya, karena kamu telah menyadarkanku waktu itu. Aku berterima kasih dengan tulus. Tanpa Maya, mungkin aku masih tersesat dalam kegelapan. Ternyata ada orang-orang yang tulus menyayangiku. Perasaan syukur atas hubungan yang tulus menyeruak. Ikatan berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu hari, aku tidak sengaja bertemu dengan seorang kenalan lama dari kompleks perumahanku dulu. Dia dengan hati-hati memberitahuku kabar. Bapak mertua ibu tahun lalu meninggal dengan tenang di panti jompo. Mendengar kabar itu, aku berhenti sejenak. Perasaan campur aduk, tapi aku tulus mendoakannya. Beliau juga menjalani hidupnya sendiri. Joko bangkrut dan sekarang hidup susah sendirian. Aku merasa kasihan, tapi aku bersikap tegas. Itu hasil perbuatannya sendiri. Aku menarik garis batas. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Ibu mertua juga menderita depresi. Aku bersimpati, tapi tidak merasa bersalah. Itu bukan salahku. Garis batas yang jelas. Aku memutuskan untuk tidak lagi menanggung beban orang lain. Setiap orang menanggung akibat dari pilihannya masing-masing. Wawasan yang matang tentang kehidupan muncul. Tidak ada dendam maupun kebencian. Hanya saja setiap orang menjalani jalannya masing-masing. Di kantor pusat konseling, aku berdiskusi tentang masa depan dengan rekan-rekanku. Di atas meja, terbentang rencana perluasan. Kita harus memperluas pusat konseling untuk membantu lebih banyak keluarga. Keinginan untuk berkontribusi pada masyarakat semakin kuat. Aku berharap pengalamanku bisa membantu lebih banyak orang. Aku ingin menulis pengalamanku menjadi buku untuk berbagi dengan lebih banyak orang. Aku membuat rencana untuk menyebarkan pesan. Tentu saja, fakta spesifiknya akan diubah. Tapi aku ingin menyampaikan pelajarannya. Kehidupan sejati yang kutemukan di usia 61 tahun ini lebih berarti. Pandangan baru tentang usia muncul. Usia yang kukira sudah terlambat ternyata adalah awal yang baru. Sore hari, aku berjalan di jembatan layang Semanggi yang diterangi lampu senja. Langit merah begitu indah. Air di bawahnya mengalir dengan tenang. Yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah harga diri. Pencerahan filosofis terakhir. Jika aku punya 5 miliar, secara material, aku akan kaya. Tapi seumur hidup, aku akan tersiksa oleh rasa bersalah dan malu. Aku bersandar di pagar jembatan dan tersenyum. Senyum yang penuh kepuasan. Kantongku ringan, tapi hatiku penuh. Ponselku berdering. Pesan janji temu konseling. Keluarga lain meminta bantuan. Besok aku harus hidup dengan semangat lagi. Energi baru muncul. Di usia 61 tahun, aku bersyukur karena masih punya pekerjaan dan menjadi orang yang dibutuhkan. Dalam perjalanan pulang, kelopak bunga sakura jatuh di bahuku. Aku menepisnya dengan ringan sambil berjalan. Seperti aku menepis masa laluku dengan ringan. Aku membuka pintu apartemen studioku. Ruangan kecil tapi nyaman. Sendirian, tapi tidak kesepian. Inilah hidupku. Hidupku yang sebenarnya. Aku melihat ke cermin. Yanti yang berusia 61 tahun berdiri di sana. Keriputnya bertambah, tapi tatapan matanya jernih. Terlihat jauh lebih muda daripada 3 tahun yang lalu. Dari luar jendela, bintang berkelip. Di tengah cahaya kota, beberapa bintang masih terlihat. Cahaya kecil, tapi pasti. Setiap pilihan ada harganya. Tapi pilihan untuk menjaga harga diri tidak akan pernah disesali. Aku membuka buku harianku. Aku mengakhiri hari dengan merangkum isi konseling hari ini. Besok, aku akan mendengarkan penderitaan orang lain lagi dan memberikan harapan. Sekarang aku tahu apa itu kebahagiaan sejati. Bukan uang, bukan kehormatan, bukan pula pengakuan, melainkan hidup dengan bangga sebagai diri sendiri. Itulah kebahagiaan sejati.